wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua yang menonton video ini dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Baik anak-anak, jadi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya. Oke. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat cahaya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Bagaimana kalian bisa melihat? Kenapa kalian bisa melihat? Jawabannya? Iya. Jawabannya karena kita mempunyai mata. Di mana mata ini mempunyai cahaya. Nah, coba kalian tutup mata. Tutup, sudah ditutup. Oke. Kalian pegang benda yang ada di sekitar kalian, di sekeliling kalian. Oke, apakah dapat ditebak benda apa itu? Pasti ada yang bisa menebak. Ada juga mungkin yang tidak bisa menebak. Kenapa? Meskipun mata kita tertutup, tapi kita bisa meraba. Kita bisa meraba yang ada di sekitar kita dengan mata tertutup. Gitu. Bayangkan, jika kalian berada di gua yang sangat gelap, sempit, banyak bebatuan, kalian coba berjalan, apakah tidak akan terjatuh? Pasti terjatuh. Karena meskipun mata kita tidak ditutup gitu ya, istilahnya mah tidak ditutup, tapi karena keadaan sekitar gelap, karena gua sangat gelap, kita tidak bisa melihat, pasti akan terjatuh. Entah itu karena kita keserimpat, apa sih namanya jatuh lah, inti namanya banyak bebatuan, terus kita jadi gak bisa melihat karena mata yang kita ini gak ada cahaya gitu, gak ada cahaya di sekeliling kita juga, makanya kita bisa jatuh gitu. Oke, langsung saja ya kita ke materinya, sifat-sifat cahaya. Coba Ibu ingin tanya dulu, sifat-sifat cahaya menurut kalian ada berapa sih? Banyak ya? Oke, langsung saja ya. Sifat-sifat cahaya yang pertama itu ada cahaya dapat merambat lurus. Oke. Yang kedua, cahaya dapat apa? Coba. Dapat menembus benda bening. Oke. Yang ketiga, cahaya dapat, coba yang ketiga cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Oke. Yang kelima, cahaya
dapat diuraikan. Dan yang terakhir, cahaya dapat membentuk bayangan jika dihalangi oleh benda. Nah, oke, cukup ya. Jadi sifat-sifat cahaya itu ada 6. Yang pertama, dapat merambat lurus. Yang kedua, menembus benda bening. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Yang keempat, dapat dibiaskan. Yang kelima, dapat diuraikan. Salah. Iya, benar. Diuraikan. Terus yang terakhir ada dapat membentuk bayangan jika dihalangi oleh benda. Oke, percaya tidak percaya, kita buktikan untuk benar gak sih sifat-sifat cahaya ini terbukti gitu ya. Oke, langsung saja kita ke pembuktiannya. Check it out. Oke, sekarang kita pembuktian untuk cahaya dapat merambat lurus. Apakah benar cahaya dapat merambat lurus? Oke, Ibu punya senter dan kardus yang sudah dibolongi dengan bolongan yang seimbang gitu ya di tengah. Coba kita lihat apakah benar. Oke, kita paskan. Di sini pas dan kelihatan tidak? Nih. Nah, benar. Cahaya dapat merambat lurus ya. Tuh, ada cahaya dengan jika bolong-bolong gitu tuh. Ya, di paling ujung ada. Nah, jika kita arahkan senternya gini, pasti ya kan nggak kehalangi. Nah, kita ke ini yang bolong-bolong. Noh, lurus ya. Nah, lurus gak? Bentar. Nah, di tengah. Sama ya? Nah, ini adalah contoh dari cahaya dapat merambat lurus. Gitu. Oke, yang selanjutnya itu yang nomor 2 itu cahaya dapat menembus benda bening. Ibu punya gelas cup gitu ya, yang bening gini. Kita coba apakah benar dapat menembus benda bening. Nah, ada ya cahaya? Lihat. Nah, ada cahaya ya di kardus ini. Berarti benar ya, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, kita coba dengan botol. Karena botol ini tidak transparan, apakah dapat menembus? Kita lihat. Tidak ya? Tidak ada pantulan bulat senter ini di belakang kardus ini, karena ini bukan merupakan sifat cahaya. Cahaya itu menembus benda bening. Karena ini bukan benda bening, jadi cahaya tidak dapat nembus gitu ya. Oke, coba kita isi air ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba isi air cup ini, apakah tetap menembus? Nah, kita coba. Aduh, sudah tembus ya. Tuh, tembus ke belakang. Mengapa meskipun diisi air tetap menembus? Karena air ini bening. Sama seperti jika hanya cup saja yang diberi cahaya,
maka akan menembus gitu. Selanjutnya yang nomor 4 itu yang nomor 3, mohon maaf, cahaya dapat dipantulkan. Ibu punya kaca nih. Nah, tuh bisa. Nih, lihat. Apakah tuh dapat memantul ya cahaya ini? Dapat kalau bahasa ininya mah 2 arah lah ya. Tuh, jadi si cahaya ini tuh ada di kaca ini, ada juga dipantulkan tuh di pinggir ini nih, teman-teman. Bisa kelihatan dah. Nah, dipantulkan gitu. Selanjutnya itu nomor 4, cahaya dapat dibiaskan. Nah, air yang tadi ini jangan dibuang. Air ini kita masukkan pensil atau pulpen atau spidol, apa aja yang kalian punya. Kita masukkan. Nah, terlihat seperti patah ya. Jadi jika dimasukkan ke dalam air, pensil ini seperti patah. Tapi sebenarnya ini tidak patah ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini tidak patah, tapi jika dimasukkan ke dalam air pasti ini tuh terlihat patah. Ini di sini dan ini di sini. Nah, itu namanya cahaya dapat dibiaskan, anak-anak. Nah, seperti itu. Kalian bisa juga mencobanya di rumah untuk membuktikan sendiri. Selanjutnya itu cahaya dapat diuraikan. Nah, untuk cahaya dapat diuraikan, ibu mempunyai kaset. Nah, kaset ini kalian pasti coba kalian sebutkan ada warna apa saja di dalam kaset ini. Ya, betul, warna pelangi ya. Ada hijau, oranye, merah, kuning, biru, dan lain-lain. Jika ibu beri cahaya, apa yang terjadi? Nah, terlihat jelas ya teman-teman. Nah, pelangi akan terlihat juga di bawah. Lihat gak? Bentar. Nah, di bawah ada pelangi ya. Tuh. Ini namanya cahaya dapat diuraikan, terurai kan? Nah, pelangi ini terurai. Tuh, di bawahnya ada lagi. Mohon maaf ya teman-teman, ini ibu sedikit flu. Nah gitu. Kalian bisa juga membuktikannya sendiri ya, cahaya dapat diuraikan ini dengan kaset. Selanjutnya itu ada cahaya dapat membentuk bayangan jika dihalangi oleh benda. Kita pakai botol yang tadi. Ini. Nah, kita buat cahaya ini. Nah, tuh, ada bayangannya kan? Nah, bayangan dari botol ini. Nah, ini adalah bayangan dari botol pink ini. Jika dihalangi oleh benda, maka akan membentuk bayangan. Nah, kita kan sorotkan si cahaya ini ke benda, pasti ada bayangan di belakangnya. Gitu, teman-teman. Anak-anak. Tadi, maaf ya. Sudah dipraktekkan dari sifat cahaya ini. Dapat dibuktikan kan? Kalian bisa membuatnya atau membuktikannya dengan barang-barang lain ya. Ya mau sama seperti ibu contohkan juga gak apa-apa. Kalian coba buktikan sifat-sifat cahaya ini di rumah. Gitu. Untuk praktek untuk pembuktian ini
Ibu rasa cukup ya. Jadi kesimpulannya coba apa? Kalian bisa simpulkan. Oke, mungkin sama ibu aja ya di sini. Kalian juga bisa ikut menyimpulkan di rumah. Apa sih kesimpulan dari materi ini? Apa saja sifat-sifat cahaya? Yang pertama, sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Dan yang terakhir, cahaya dapat membentuk bayangan jika dihalangi oleh benda. Oke, anak-anak, segitu dulu materi dari ibu. Ada tugas untuk kalian. Silahkan membuat video mengenai sifat-sifat cahaya yang ini, yang tadi, yang sudah ibu contohkan. Kalian buat di rumah secara individu. Nah, dikumpulkan minggu depan. Oke? Kalian bisa, nggak harus sama kok kayak yang ibu buat. Kalian bisa, contohnya bisa yang lain juga, dengan misal kayak cahaya merambat lurus. Kalian bisa membuat selain dari kardus lah, tapi kalian bisa bolongi atau gimana, itu kreativitas kalian gitu. Oke? Cukup sekian ya dari ibu. Semoga materi yang ibu sampaikan ini dapat kalian cerna dengan baik, dapat kalian pahami, dan kalian menjadi tahu gitu ya, menjadi tahu sifat-sifat cahaya ini. Oke? Ibu tutup pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.